Jadi, teman-teman sekalian, setiap kita pasti punya mimpi dan tujuan hidup. Mereka sebelum meraih mimpi, mereka harus kenal dulu sama diri mereka gitu. Mimpi itu perlu dibentuk juga, Iya. perlu konsisten, disiplin dalam menjalaninya bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to my YouTube channel eldoclass.com. Dan selamat datang di program Talk. Kali ini kita live dari JP Store, pusat HP second berkualitas. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng mahasiswa dari Universitas Jambi. Ia adalah Abdul Rahman Siddiq. Hai Siddiq. Hai Bang. Oke, gimana kabarnya Siddiq? Alhamdulillah baik, sehat. Hari ini masih diberi kesehatan, kekuatan hingga sampai di JP Store, pusat handphone second berkualitas di Tanjung Jabung Timur ini. Oke, nah Siddiq sekarang apa kesibukan? Kan ini lagi masih libur Bang ya. Iya. Jadi lagi di kampung nikmatin suasana sama keluarga gitu, kayak liburan, jalan-jalan kumpul keluarga. Dan bentar lagi nih udah masuk kuliah hari Senin gitu. Jadi besok udah pulang lagi ke kosan, nikmati rutinitas seperti biasanya itu kuliah, berorganisasi dan bersosial. Gitu. Tadi berarti sekarang lagi prepare untuk ujian akhir semester ya. Semester berapa sekarang? Semester 2 Bang. Masih muda. Muda. Oke. Ambil jurusan apa? Di kampus ambil jurusan Ekonomi Islam. Oke, kita kali ini akan membahas mengenai mimpi dan tujuan hidup ya. Nah, Betul. sebelum kita ngobrolin lebih lanjut mengenai mimpi dan tujuan hidup, mungkin teman-teman ingin tahu apa itu sebenarnya mimpi dan tujuan hidup. Jadi teman-teman sekalian, setiap kita pasti punya mimpi dan tujuan hidup. Ya betul kan Bang ya? Iya, benar. Tidak pasti tidak gitu kan. Jadi pertanyaannya adalah kita bisa mewujudin atau enggak mimpi itu. Jadi kalau menurut pribadiku sendiri bahwasanya mimpi itu adalah suatu pencapaian terbesar dalam hidup kita. Sedangkan tujuan hidup di mana kita bisa mengarahkan arah hidup kita itu kemana sesuai dengan mimpi kita itu tadi. Banyak nih teman-teman yang bilang bahwasanya aku pengen jadi tentara gitu kan kalau masih SD. Aku pengen jadi polisi. Sebenarnya teman-teman, kalau menurut aku itu bukan tujuan hidup, tapi itu misi hidup gitu. Karena pernah salah satu mentorku bilang kayak gini Bang. Dia bilang bahwasanya tujuan hidup itu jika kita sudah sampai ke titik sukses, kita berakhir kehidupan kita. Artinya apa? Tujuan hidup kita di dunia ini harus ada keterkaitannya dengan akhirat. Iya benar. Jadi memang kita sudah tahu ya deskripsi ataupun tentang mimpi dan tujuan hidup kita itu apa sih. Nah, kalau ngobrolin tentang mimpi, nah pasti kapan sih sebenarnya kita tuh harus mulai memiliki impian. Oke, jadi kadang kan kita ingin tanya dari kapan gitu kita mulai, apakah dari lahir, apakah kita dari sekolah dasar atau dari kapan gitu. Jadi kalau ditanya kapan kita mulai punya mimpi nih, kapan kita harus punya tujuan hidup nih? Hari ini, sedini mungkin. Apakah terlambat? Bisa iya, bisa tidak. Gitu. Bisa iya, bisa tidak. Jadi teman-teman sekalian, kenapa harus hari ini? Kenapa harus sedini mungkin gitu Bang ya? Karena waktu itu terus berjalan Bang. Iya benar. Waktu nggak bakalan nunggu kita. Kalau kita telat, ya kita bakal ketinggalan. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita memiliki sebuah impian, kita harus bangun sedini mungkin. Karena mimpi itu nggak bisa didapat. Kita ingin meraih mimpi hari ini, mimpi besok dapat, itu nggak bisa. Tapi ada proses. Sebelum kita meraih mimpi, tentu kita butuh proses, dan proses itu tentu membutuhkan waktu. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita ingin meraih impian kita? Jadi ya, sebenarnya orang-orang besar di dunia juga Bang, seperti Mark Zuckerberg, terus Jack Ma gitu, mereka melakukan hal yang sama. Mereka sebelum meraih mimpi, mereka harus kenal dulu sama diri mereka gitu. Sebenarnya passionku ini apa, aku ini siapa, aku bisanya apa, dan kelemahanku apa gitu. Ketika mereka sudah kenal dengan diri mereka sendiri, mereka akan tahu, oh aku harus ke sana nih, ini tujuan hidupku ini. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu nih tujuan hidup kita kemana, kita bangun habit kita Bang, kebiasaan baik kita. Nah dengan kebiasaan baik itu yang kita mulai dari sedini mungkin, insya Allah ke depannya hidup kita akan cemerlang gitu. Tujuan kita tuh akan tercapai gitu. Nah, jadi itu tadi yang disampaikan di awal bahwa untuk menggapai mimpi ada namanya proses. Ada proses. Nah, jadi kalau kita
memiliki impian, kita harus membangunnya dari sekarang, dan kita harus menciptakan habit ya. Habit itu adalah kebiasaan. Jadi teman-teman buatlah habit yang baik ya di setiap harinya dan bisa menjadi sebuah kebiasaan. Nah, ngobrolin tentang habit nih untuk meraih impian. Kira-kira habit apa sih yang harus dibangun untuk kalangan generasi muda, salah satunya yaitu anak sekolah, kemudian mahasiswa. Oke, jadi kalau terkait habit ya sebenarnya teman-teman variatif gitu. Tergantung apa tujuan hidup teman-teman sekalian. Simpelnya begini aja, misalnya hari ini teman-teman sudah punya list jadwal kegiatan teman-teman sekalian. Misalnya jam 5 bangun, jam 7 mandi, dan jam 8 baca buku gitu. Dan itu konsisten setiap hari gitu teman-teman sekalian. Jadi ketika teman-teman tuh tahu tujuan hidup teman-teman tuh bakal ngelakuin hal-hal yang positif. Dan juga jadilah orang yang selalu disiplin, percaya diri, pantang menyerah, dan semangat. Intinya tetap semangat gitu. Oke, nah jadi teman-teman quote-nya tadi adalah kita harus buat listnya. Nah, kalau kita buat list berarti kita akan menjalankan dan kita akan menjadikan list tadi sebagai kebiasaan. Betul. Karena kita lakukan setiap hari. Dan habit tadi juga akan membentuk yang namanya karakter. Nah, by the way, karakter untuk mencapai tujuan ataupun impian kita nih apa sih yang harus dimiliki guys? Siap. Jadi kalau ngomongin karakter ya, secara pribadi ini juga mengarah kepada diriku sendiri gitu. Jadi karakter yang pertama tuh kita harus jadi orang yang disiplin tentunya. Orang yang punya tekad kuat, kemudian orang yang berkomitmen, dan orang yang punya mimpi besar gitu. Misalnya gini, aku bicara tentang mimpi. Jika hari ini teman-teman impiannya dia suatu hari pengen jadi CEO gitu. Jadi setiap hari kebiasaan teman-teman tuh yang harus teman-teman lakukan adalah baca buku tentang menjadi seorang CEO, nontonin atau dengerin podcast tentang CEO yang terkenal di dunia begitu. Dan nggak harus lama, 5 menit setiap hari itu bakal berimpact teman-teman sekalian. Gitu. Jadi memang kita juga harus menciptakan karakter baik di dalam diri kita atau keseharian kita untuk mencapai sebuah mimpi. Salah satunya tadi sudah disampaikan sama Sidik ialah kita harus disiplin. Betul. Disiplin ini banyak banget pengaruhnya terhadap diri kita. Misalnya kita terbiasa bangun pagi, maka itu akan membuat habit kita bangun pagi terus, kemudian ketika kita bangun pagi, kita bekerja lebih awal dan kita bisa melaksanakan kegiatan lebih awal. Kemudian, apa yang menjadi kesukaan kita dan tujuan kita? Ya, harus kita selalu cari ilmunya. Ya, jangan sampai kita ingin menjadi seorang CEO, kita nontonnya lain. Nah, itu lain lagi ininya ya yang didapat. Dan ketika kita ingin sesuatu, kita lihat apa yang harus kita lakukan. Ya, kalau ingin berjualan, ya kita harus belajar bisnis. Jadi searah ya. Iya, searah. Jadi apa yang kita lakukan ya ada hubungannya. Betul, ada korelasinya. Ada korelasinya. Satu lagi harus konsisten ya. Kalau kita nggak konsisten ya kayak misalnya hilang timbul ya. Hari ini ada, besok enggak. Itu bukan habit namanya. Itu cuman keinginan yang ya nyoba-nyoba aja lah. Kita suka lanjut, kalau nggak suka ya sudah ya gitu. Jadi memang harus konsisten. Ya, jadi apapun kegiatan kita, yang paling penting itu harus disiplin, kemudian konsisten. Nah, betul banget. By the way, kalau misalnya kita ngobrolin impian, sebenarnya impian tuh bisa berubah nggak sih? Tergantung sih Bang ya. Kalau dari aku pribadi, impian tuh bisa berubah atau enggak tergantung. Sekarang lihat diri teman-teman sekalian. Posisinya di mana? Apakah sudah punya tujuan hidup, punya mimpi hidup? Kalau teman-teman udah di posisi itu, berarti teman-teman nggak bakal berubah mimpinya. Secapek apapun kita, selelah apapun kita, meskipun kita jatuh setiap hari, nangis setiap hari, tapi kita tahu ya Allah, aku nangis kayak gini karena aku punya tujuan hidup yang jelas gitu, nggak ngambang gitu. Beda dengan teman-teman yang hari ini masih kalau usia-usia kita tuh Bang ya, dikenal dengan quarter life crisis gitu. Kehilangan identitas diri gitu. Jadi betul. Kita lagi masa pencarian jati diri gitu Bang. Nah di situ tuh impian teman-teman bisa berubah di masa-masa itu. Karena sempat aku bilang gini, bahwasanya mimpi itu, tujuan hidup itu tidak hanya sekedar ditemukan dan dicari, tapi juga dibentuk. Karena sifat manusia itu mudah bosan kan Bang. Jadi kita nyoba ini, jalan beberapa bulan kok aku capek ya. Padahal di awal kayaknya aku ini deh, kayaknya ini aku banget deh. Tapi kok bosan. Oh ternyata itu bukan mimpi. Maka mimpi itu perlu dibentuk juga, perlu konsisten, disiplin dalam menjalaninya begitu. Oke, jadi teman-teman juga di era sekarang perkembangan digital itu pengaruh banget dengan impian kita. Karena apa? Eranya sekarang nih yang lagi booming apa, besok apa, kemudian pindah lagi booming apa lagi. Dan ketika kita tidak memiliki impian yang pasti ya, yang
memang kita pilih, maka kita akan mengikuti tren di mana akan berubah terus, dan pada akhirnya mimpi itu kan harus kita bentuk ya, dan itu butuh waktu. Kalau kita misalnya orang sudah memulai yang tren saat ini adalah dari kemarin, kalau kita baru mulai sekarang, kita ketinggalan. Nah, maka dari itu kita harus membentuk mimpi memang mimpi yang kita pilih sesuai dengan kapabilitas kita, bukan ikut-ikutan. Nah, gitu. Nah, kalau kita ngobrolin mimpi kemudian tujuan hidup memang panjang banget ya ceritanya. Kemudian anak-anak sekarang ini harus dapat quote ataupun pesan nih dari Mas Sidik supaya bisa milih impian terbaiknya kemudian bisa menggapainya. Karena ya era digital banyak banget pengaruhnya. Oke, jadi kalau bicara itu ya, sebelumnya kita perlu kenal nih sama diri kita sendiri gitu. Terkait siapa sih kita, apa sih kebutuhan kita di tengah era gempuran yang serba baru, pengen semua, aku pengen ini, pengen itu. Ternyata kita tuh nggak butuh itu, Bang, gitu. Jadi kita perlu kenal dan kita perlu meminimalisir mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang hanya sekedar keinginan. Dan untuk menjadi seorang pemimpi yang besar untuk mewujudkannya, tentu karakter-karakter seperti disiplin, kemauan yang kuat, konsisten yang selalu ada gitu, kuat terus dan terus menerus, itu harus selalu tertanam dalam diri kita. Dan kata Bang Dodo tadi bahwasanya kita jangan jadi orang yang cuman ikut-ikutan, teman-teman. Karena yang ikut arus itu cuman ada 3, teman-teman. Yang pertama maaf, bangkai ya. Kemudian sampah, dan yang ketiga itu jangan sampai kita gitu. Jangan sampai kita. Kita tuh harus punya prinsip tujuan hidup. Terlebih kita laki-laki gitu. Iya, benar. Gitu. Jadi kalau pernah baca satu quotes itu gini katanya, Bang. Kita hidup di era yang serba cepat gitu. Kalau kita lambat, kita bakal ketinggalan. Salah satu strategi untuk mengimbanginya adalah ambil keputusan, ambil resiko, dan terima resiko. Karena semua itu pilihan. Tidak mengambil resiko dan tidak mengambil keputusan pun itu sebuah pilihan. Tapi ketika kita tidak mengambil satu keputusan ataupun resiko, kita terjamin untuk gagal. Iya. Nah, jadi memang pesannya sungguh luar biasa ya buat teman-teman. Jangan lagi ikut-ikutan, tapi memang kalian harus ambil sikap. Mau jadi apa? Impiannya apa? Nah, buat teman-teman juga jangan takut untuk bermimpi. Buat list impian, tempel di dinding, cermin. Di mana tempat-tempatnya sering teman-teman lihat? Iya. Atau di wallpaper. Betul banget. Juga bisa. Kemudian kalian temukanlah circle yang memang support system kalian untuk menggapai sebuah impian. Jangan sampai kalian ingin A, kalian bergabung ke circle yang salah ya. Jadi akhirnya nanti jangan sampai gabung ke circle yang mageran. Yang sudahlah santai aja. Nah, itu jangan. Jadi ketika kita ingin sesuatu, lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap diri kita. So thank you banget Sidik sudah mau join. Terima kasih juga Bang udah diundang di L2 Class yang sangat keren ini. Oke, nah kita juga ucapkan terima kasih ke JP Store, pusat HP second berkualitas yang ada di Tanjung Jabung Timur, sudah memberikan tempat dan ruang untuk kami live dari sini. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you.